Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin amma ba'du. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur, yang alhamdulillah telah memberi beribu-ribu nikmat, yakni salah satunya nikmat Islam, nikmat iman serta nikmat ihsan. Tak lupa tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Nabi Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang alhamdulillah telah membawa para keluarga, sahabat, tabiin-tabiinnya hingga kita kepada umatnya, sehingga alhamdulillah telah membawa dari zaman kegelapan hingga terang benderang gini. Pada kesempatan kali ini izinkan kelompok kami, kelompok 8, yang dimana univnya Universitas Islam Negeri Bandung Sunan Gunung Jati di jurusan akuntansi syariah. Pada kesempatan kali ini kelompok kami akan menjelaskan tentang statistika ilmu ekonomi, yakni statistika teorinya teori ilmu ekonomi sampling, atau bisa disebut statistika sampling, yang beranggotakan Najwan Wilta Fauji, Muhammad Dafiq Johari, serta Faliska. Teori sampling atau pengambilan sampel merupakan bagian krusial dalam statistika yang memungkinkan kita untuk menarik kesimpulan tentang sebuah populasi yang besar hanya dengan mempelajari sebagian kecil anggotanya, sampel. 1. Konsep dasar, populasi versus sampel. Populasi, seluruh kumpulan objek atau individu yang ingin diteliti, misalnya seluruh mahasiswa di Indonesia. Langsung saja, yang dimana pengertian sampling. Pengertian sampling adalah proses mengambil sebagian data sampel dari populasi untuk mewakili keseluruhan, yakni populasi seluruh objek N, yakni sampel sebagai dari populasi N. Tujuan sampling yakni menghemat waktu dan biaya, mempermudah penelitian, tetap bisa menarik kesimpulan tentang populasi. Adapun jenis teknik sampling, yang ke-1 ada probability sampling atau acak. Setiap anggota punya peluang sama, yakni simple random sampling, yaitu dipilih secara acak, stratified sampling, dipilih berdasarkan kelompok, cluster sampling, dipilih berdasarkan wilayah, dan systematic sampling, dipilih berdasarkan urutan tertentu. Adapun non-probability sampling dan tidak semua punya peluang yang sama. Ada purposive sampling, yaitu berdasarkan tujuan tertentu, confidence sampling, yaitu berdasarkan kemudahan, serta keyword sampling, yaitu berdasarkan jumlah yang ditentukan. Jenis non-probability sampling ini biasanya digunakan jika keterbatasan waktu atau data. Ukuran sampel rumus Levin, yakni jika populasi diketahui N sama dengan N per 1 tambah NE kuadrat, yang dimana keterangan N adalah ukuran sampel, N besar populasi, dan E adalah margin of error. Statistik yang selanjutnya ada statistika sampel penting, rata-rata min. Rumusnya sigma X dibagi N, yaitu jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Rata-rata ini digunakan untuk mengetahui nilai tengah data.
varian sampelnya ada S kuadrat sama dengan sigma dalam kurung X ini kurang X tutup kurung kuadrat per N kurang 1. Varian sampel ini digunakan untuk mengukur penyebaran data. Adapun standar deviasinya yakni S sama dengan S kuadrat. Standar deviasi ini yaitu akar dari varians yang menunjukkan seberapa jauh data menyebar dari rata-rata. Terus ada distribusi sampling. Distribusi dari statistik misalnya dari banyaknya sampel, jika sampelnya besar N kecil sama dengan lebih besar 30 yang dimana berlaku mengikuti distribusi normal berdasarkan teorema limit pusat ataupun secara limit teorem. Yang ketujuh ada standar error SE yang dimana mengukur beberapa jauh rata-rata sampel dari populasi. SE standar error sama dengan S per N. Terus ada contoh soal dan pembahasan yakni soal ke-1 ada Slovene populasi, contohnya yakni populasi sama dengan 1000 orang, margin errornya sama dengan 10%. Nah, di sini ditanyakan tentukan ukuran sampel, yakni N sama dengan 1000 per 1 tambah 1000 dalam kurung 0,1 tutup kurung kuadrat, yang dimana itu adalah N sama dengan 1000 ditambah 1 N sama dengan 1000 per 1 tambah 10 sama dengan 1000 tambah 11 sama dengan 90,9 sama dengan tambah 1 91 orang. Jadi jawabannya yakni 91 orang. Yang kedua yakni contoh soal main sampel yang dimana data sampelnya yakni 70, 75, 80, 85, 90. Jawabannya yakni X sama dengan 70 tambah 75 tambah 80 tambah 85 tambah 90 per 5 sama dengan 400 per 5 sama dengan 80. Nah, jadi di sini sudah tertera, maka jawabannya mean sama dengan 80. Soal ketiga yakni SE ataupun yang bisa disebut standar error. Diketahui S sama dengan 10, yang kecil sama dengan 25. Yakni jawabannya standar error sama dengan 10 per 25 sama dengan 10 per 5. Yakni jawabannya 2. Jadi standar error ini jawabannya adalah 2. Nah, terus intip penting dari ringkasan cepat teori sampling tersebut yakni sampling sama dengan ambil sebagian dari populasi, terus gunakan teknik acak agar representatif. Terus ukuran sampel bisa pakai Slovene. Yang kelima ada statistik penting yakni mean variance standar deviasi. Yang keenam sampel besar yakni mendekati distribusi normal. Yang terakhir ada standar error yang dimana ukuran ketelitian sampel. Demikian pembahasan dari kelompok 8 statistika ilmu ekonomi dari jurusan akuntansi syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Bandung. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.